salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali masih bisa berjumpa kembali di channel YouTube Ruang RMK. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar lagi bagaimana dari sisi seorang ibu untuk mengajarkan edukasi seks terhadap anak, khususnya anak di usia remaja. Dan bersama kita saat ini masih dengan narasumber yang sama, Ibu Caroline, COO dari Sekolah Kepribadian John Robert Powers. Kita akan langsung berbincang-bincang dan bertanya-tanya kepada beliau. Halo Bu Caroline, ketemu lagi. Ya, ketemu lagi ya. Happy banget dan senang banget. Ya, sama kita juga, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kabarnya gimana? Baik? Luar biasa Luar biasa, ya. Kali ini kita mau ngebahas tentang edukasi seks pada anak. Kan kita tahu ini masa pandemi ini, anak-anak kan akhirnya selalu berkutat dengan gadgetnya ya. Ya, udah pasti ya, karena sekolah juga kan lewat online ya. Betul, dan akhirnya karena sering buka gadget, kita nggak tahu nih mereka mengakses apa aja, dan Ya, kita nggak benar. bisa membatasi, dan mungkin bukan hanya soal pembatasan lagi nih, tapi bagaimana cara mengedukasi mereka. Tapi edukasi yang tepat itu seperti apa ya, Bu Caroline, yang bisa sebagai langkah konkret, yang bisa ibu-ibu yang lain juga mengikuti pada saat setelah melihat video ini, oh ini langkah konkret yang bisa saya terapkan, supaya edukasi seks pada anak saya ini dengan cara yang tepat seperti itu. Oke. Nah, sebelum saya menjawab di situ, mungkin ada baiknya kita harus mengerti dulu, samakan satu persepsi bahwa sebenarnya seks itu banyak pada umumnya lah ya, pada umumnya banyak orang menganggap bahwa seks itu adalah hal yang tabu dan benar-benar boleh dibilang saya kalau sebagai parents ngajar edukasi seks sama anak kayaknya gimana gitu, malu kan pasti ada lah seperti itu ya kan. Contoh lah saya aja dengan orang tua saya dulu, nggak ada tuh orang tua saya ngajarin saya tentang seks gitu, nggak ada. Malah saya dapatkan lewat ya pelajaran di sekolah, nanya teman, nah seperti itu. Nah itu yang kita juga harus waspadai ya, karena ketika kita bicara tentang seks, kita sebenarnya harus tahu bahwa seks itu kan sebenarnya hal yang indah. Kenapa? Karena Tuhan itu menciptakan, awal mulanya Tuhan kan menciptakan apa? Adam dan Hawa, itu gender. Dan itu adalah seks. Ya, berarti seks itu sendiri lahir dari mana? Dari Allah sendiri. Nah, sehingga seks itu bukan hal yang tabu. Jadi kita harus menjelaskan ini kepada anak kita. Kenapa? Karena mereka informasi yang paling benar untuk mendapatkan tentang informasi mengenai seks justru sebenarnya harus dari kita sebagai orang tua. Seperti itu. Cara konkretnya gimana, Nay? Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Arni tadi ya, bagaimana sih langkah konkretnya? Nah, kita harus tahu dulu yang tadi, ketika kita sama, oke, seks itu dari Tuhan, berarti kita sendiri harus langkahnya bagaimana? Menemani mereka. Karena di level anak remaja, usia 11, 12, ini adalah usia krusial ya orang bilang, karena masa dimana orang rasa ingin tahu mereka tuh besar, dan di sini adalah ada perubahan yang terjadi dalam diri mereka. Perubahan apa? Salah satunya adalah perubahan fisik dan hormon tentunya. Nah, kenapa di usia remaja ini banyak anak-anak yang mohon maaf mereka bisa sampai pacaran, kemudian misalnya ada yang melakukan sampai melakukan hubungan seks di luar nikah. Nah ini kan udah nggak benar seperti itu, dan kita juga nggak mau itu terjadi karena itu bisa merusak generasi yang ada. Nah kita sebagai orang tua, apalagi sebagai ibu, masa-masa ini adalah masa-masa di mana justru kita menjadi teman buat mereka. Itu langkah konkretnya. Ya oke? Cara bagaimana sih supaya saya bisa menjadi teman? Kembali lagi, setiap kita punya teman kan ya. Orang tua itu punya teman, dan ketika kita berteman dengan teman-teman kita, kan kita biasa ngobrolnya bagaimana sih? Apakah langsung hal-hal yang berat?
atau hal-hal yang ringan. Biasa kan mulai dari mana? Gosip, ya kan? Terus bercandaan. Nah sama, kita juga lakukan itu ke anak kita. Tapi bukan gosip ya, saya tidak menyarankan gosip, tapi bercandaan, kidding, maksudnya hal-hal yang ringan. Karena anak-anak itu nggak suka yang berat-berat. Buat mereka udah belajar di sekolah berat gitu, tiba-tiba di rumah ngobrol sama orang tua juga berat. Akhirnya buat mereka ya udahlah, tutup mulut aja, nggak mau deh gitu. Jadi kita menjadikan mereka teman lewat pertanyaan-pertanyaan terbuka. Jadi bukan pertanyaan kamu sudah punya pacar atau belum. Nah itu jawabannya, pertanyaannya tertutup karena cuma ada jawaban ya dan tidak, belum dan sudah. Nah tapi kalau pertanyaan terbuka itu contohnya seperti apa? Contoh misalnya kamu di sekolah, teman-teman kamu bagaimana? Nah, itu pertanyaan terbuka. Kenapa? Kamu di sekolah berteman bagaimana sih? Nah, itu pertanyaan terbuka. Dan dia akan cerita, ya happy, seneng, teman-teman aku banyak, ya kan? Nah, kita tanya lagi. Kita tanya dengan pertanyaan yang berikutnya, misalnya, happy yang bagaimana? Nah, itu terbuka. Jadi, lambat laun, dia akan merasa bahwa, oh mama saya tuh mau masuk nih di dunia saya. Karena ketika kita bilang kita menjadi teman, buat mereka, kita harus masuk dalam dunia mereka. Dan mereka harus masuk bersama kita, dia nyaman, dia akan cerita. Yang paling penting membuat rasa aman dulu. Karena anak remaja, salah satu ciri anak remaja adalah, anak remaja itu kan banyak kan ciri-cirinya. Nah, cuma saya mengambil poin-poin penting aja. Salah satunya adalah mereka mau diterima. Nah, kita bisa menerima mereka apa adanya nggak? Itu dulu pertanyaannya. Seperti di dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 dikatakan demikian. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, ketika kita mungkin sudah punya value, setiap keluarga itu punya value di dalam keluarga dia. Sehingga value ini nilai-nilai rohani yang dibangun di dalam suatu keluarga pasti dihidupi oleh anak. Nah, namun ketika anak itu remaja, jangan kita terlalu percaya diri ya. Artinya, wah saya sudah menanamkan nilai, terus kemudian remaja mereka bisa mengikuti. Tidak juga, karena yaitu tadi, mereka punya yang namanya pertumbuhan, ada perubahan fisik, ada perubahan hormon, kemudian ada lagi yang namanya pertumbuhan intelektual, pola berpikir yang secara logis. Ketika mereka bertanya, itu harus sesuai dengan logika mereka. Masuk nggak secara logika? Kalau tidak, mereka mental. Nah, sedangkan firman Tuhan itu nggak bisa dipakai dengan logika kan? Nah, artinya kita itu harus menjadi teman buat mereka. Sehingga mereka itu, kebiasaan mereka yang sudah baik, itu tidak dirusak oleh pergaulan mereka. Karena pergaulan anak remaja di luar sana, apalagi kita nonton, kemudian sekarang juga segala informasi bisa didapatkan dengan begitu mudah, ya kan, bahkan tidak diminta dia datang, seperti itu tiba-tiba muncul gitu kan ya, klik ini karena akan membawa kebebasan, ya kan, kenikmatan. Nah itu kan remaja suka hal-hal yang bisa menikmati mereka. Karena apa? Karena hormon tadi itu. Nah sehingga akhirnya mereka akan cenderung ya udah menyendiri gitu. Ada beberapa kasus yang saya juga tangani ya, di tengah-tengah saya bekerja. Banyak anak remaja yang malah mereka lebih senang itu menyendiri di dalam kamar daripada mereka harus ngobrol dengan orang tua. Nah mereka mulai menutup diri. Kenapa? Karena buat mereka ketika saya keluar, saya bertemu keluarga saya cuma dimarahin, saya cuma ditegur, saya cuma dijas gitu kan ya. Padahal sebenarnya saya cuma bertanya, udah dijas. Nah seperti itu. Jadi itu yang akhirnya membuat anak itu ya udah saya di dalam aja. Nah akhirnya dia berteman dengan siapa? Bertemanlah dengan yang namanya laptop, handphone, gadget. Itu malah menjadi pertemanan mereka. Nah kita nggak boleh hubungan antara ayah atau ibu dan anak itu dirampas oleh yang namanya gadget. Jadi jadikan kita terus membangun hubungan dengan anak kita dengan apa? Berteman. Jadi langkah konkretnya yang pertama adalah yaitu dengan menjadikan mereka berteman.
Terus langkah kedua apa? Ajaklah mereka dating. Nah, dating itu bagaimana? Tentunya sebagai ibu pernah dong dating juga sama suami, ya kan? Atau suami dating juga sama ibu. Bahkan ada beberapa keluarga yang memang kalau setiap anniversary masih melakukan dating berdua gitu. Nah, kita dengan anak juga demikian. Nah, anak ketika mereka bisa diajak dating, dia jadi tahu value dating itu sebenarnya apa. Nilai ketika dia harus membangun hubungan dengan lawan jenis itu seperti apa. Makanya saya selalu sarankan kalau misalnya anaknya pria, justru dia harus banyak jalan sama ibunya. Supaya dia tahu bagaimana caranya ngobrol dengan wanita. Jadi dia bisa melihat wanita yang baik itu bagaimana sih. Terus wanita yang memberikan inspirasi itu bagaimana sih. Jadi bukan hanya cantiknya aja, tapi benar-benar cantik luar dan dalam. Nah ini kita harus ngajarin ke anak-anak kita juga. Nah itu tuh langkah. Atau misalnya kalau dia anak wanita, nah dia harus melihat figur siapa? Figur ayah dia. Jadi ada role modelnya. Kalau pria dia lihat role model ibunya. Kalau misalnya anak wanita dia lihat role model adalah ayahnya. Demikian. Nah karena kedua anak saya pria, tentunya mereka lebih banyak memang melihat ke saya dan saya yang memang lebih banyak untuk mengambil ngobrol tentang masalah seks. Namun ketika itu sudah bicara tentang seks gender sebagai seorang pria, nah itu yang harus masuk adalah pria juga, artinya si ayah, si bapaknya. Jadi memang nggak bisa hanya ibu aja atau hanya ayah aja, enggak, tapi harus dua-dua. Namun bagaimana sih, ada pertanyaan gini, bagaimana sih kalau misalnya ternyata kami udah bercerai? Ada kasus demikian juga, mereka berkonsultasi juga dengan saya, Bu, sesungguhnya saya ini single parent, apa sih yang harus saya lakukan dengan anak saya, karena kan nggak mudah. Nah, untuk ibu-ibu yang single parents, nggak perlu khawatir, nggak perlu bercemas. Memang yang harus diketahui adalah mengisi kekosongan mereka. Artinya figur bapak kalau tidak ada, ya diisi oleh siapa? Oleh ibu sendiri, oleh kita. Contoh, nggak usah jauh-jauh saya. Ayah saya meninggal waktu saya usia 4 tahun. Usia saya 4 tahun, singkat cerita, ibu saya mau tidak mau dia harus mendidik saya dan kedua orang adik saya. Saya sebagai anak wanita tentu kehilangan figur ayah. Kalau adik saya kan dia masih lihat karena laki, lihat figur ibu. Saya melihat figur ayah, saya nggak mendapatkan itu. Nah tapi saya bersyukur banget. Ibu saya banyak mengajarkan saya tentang nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Dan saya melihat ibu saya juga berjuang untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. Dan dia menjadikan saya teman. Sehingga saya tidak lari ke hal-hal yang mohon maaf sampai melakukan seks di luar nikah, seperti itu tidak gitu. Saya benar-benar bersyukur banget itu saya terjaga oleh karena adanya komunikasi antara ibu dan anak. Nah itu yang seringkali saya sampaikan, walaupun single parent tidak menutup kemungkinan, tidak membuat terus kemudian kamu gagal, enggak. Jangan mengulangi kegagalan yang ada ya, yang sudah ada, tapi baiklah, ayo bangkit dan mulai melihat bahwa kamu nggak sendiri, ada Kristus. Waktu itu saya diajarin begini sama ibu saya, walaupun kamu nggak punya papa, ayah kamu nggak ada, tapi yang harus kamu lihat adalah Kristus adalah Bapa kamu. Dan saat itu ketika saya berdoa, saya jarang memanggil nama Tuhan, tapi yang saya panggil adalah Bapak atau Papa. Nah, kenapa? Pendidikan itu saya dapatkan lewat ibu saya. Sehingga itu pun juga saya ngajarin ke anak saya. Saya bilang, one day mama, papa nggak ada. Kamu tidak akan tetap kekurangan yang namanya figur orang tua. Karena kamu punya ayah yang sejati, yaitu Kristus. Yesus adalah pribadi ayah buat kita. Roh Kudus adalah figur ibu di dalam suatu keluarga. Nah, ini yang harus kita ajarkan ke anak juga. Jadi langkah pertama, berteman. Kedua, mengajak dating supaya tahu artinya untuk bisa bergaul, komunikasi. Dan yang ketiga,
yang paling penting juga adalah mulai mengajak mereka untuk berdoa bersama. Ambil waktu berdoa bersama. Ya, karena ibaratnya kita berteman, kita sudah mengambil hati dia sudah diterima, ya kan? Dia juga sudah menerima kita, kemudian dia mendapatkan wawasan, ilmu segala macam, dan ditutup dengan yang namanya doa. Doa bersama, puasa bersama, ngalami Tuhan bersama-sama. Bahkan ketika kita berdoa, justru saat itulah kesempatan untuk kita sebenarnya bisa membuka diri. Tolong dong mama didoakan. Dimulai dari kita, bukan kita yang minta ke anak. Artinya kamu mau didoain apa? No. Kita. Yuk, mama lagi sedih nih, kerjaan mama ini lagi berat banget. Mama lagi susah. Kamu bisa nggak doain mama? Mama percaya doa orang benar sangat besar kuasanya bila kita doain sungguh-sungguh. Nah, ketika kita melakukan itu, anak melihat apa? Kita melepaskan ego-ego kita. Kita melepaskan keakuan kita. Tapi kita datang dengan kerendahan hati dan dia melihat bahwa oh, mama saya, papa saya mau saya mendoakan. Mungkin dengan doa yang simple, tapi itu kadang powerful, sangat powerful. Karena kenapa? Karena Tuhan tidak melihat luar, tapi Tuhan melihat hati kita. Dia melihat hati anak kita, dia melihat hati ibunya. Ketika berdoa, hatinya itu bagaimana? Nah, itu dari saya. Wow, luar biasa sekali penjelasannya Bu Caroline. Tapi ini ada kasus nih, ada seorang wanita dan dia punya teman-teman. Karena kan kita juga nggak bisa membatasi pergaulan anak-anaknya kita. Dan dari teman-temannya itu dia bisa saja dapat masukan yang sebenarnya itu nggak tepat gitu. Taruh contoh kapan dengan pasangan apakah boleh berciuman padahal belum menikah, apakah boleh tinggal bareng, tidur bersama seperti itu, dan mungkin pada saat itu si anak dapat pergaulan yang merasa itu sesuatu yang biasa. Nah, kan itu bahaya kalau si anak akhirnya menuruti saran dari temannya. Posisi sebagai seorang ibu, bagaimana nih cara seorang ibu untuk mengedukasi anak jika suatu saat dia dapat masukan dari temannya seperti itu padahal hal yang biasa itu ternyata bukan hal yang tepat untuk dilakukan. Bagaimana nih? Tentunya kalau dengan kasus seperti itu, kalau anaknya masih mau bertanya sama ibunya, justru berbahagialah engkau ibu, karena itu tandanya anak masih mau terbuka. Kan poin utamanya adalah komunikasi, keterbukaan. Karena keterbukaan itu adalah kunci dari suatu pertumbuhan, kunci dari suatu pemulihan. Kalau sampai misalnya ada hal-hal yang memang sudah terlanjur terjadi gitu kan ya. Tapi ketika dia berani untuk bertanya, berani untuk mengkomunikasikan itu, buat saya itu luar biasa sekali ya. Nah, memang seperti gini, tantangan orang tua sekarang itu nggak mudah. Karena kejadian-kejadian seperti itu, kalau kita lihat di 5 tahun terakhir ini, seks di luar nikah itu tinggi sekali. Bahkan ada budaya yang ya lagi 1-2 tahun terakhir ya, budaya yang dimana yang lagi diciptakan oleh dunia adalah harus tester dulu sebelum nikah. Jadi harus tinggal bareng supaya tahu. Nah itu tuh udah nggak benar kan. Nah kenapa? Karena begini, firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 18 dikatakan, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Akan tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Di sini Tuhan memberikan satu perbedaan antara dosa yang memang dilakukan dalam diri dan di luar diri. Artinya gini, jelas banget dikatakan kamu harus keluar. Artinya kita nggak boleh hidup di dalam percabulan, itu udah namanya cabul. Artinya baik itu dalam diri artinya ada nggak anak yang tertutup, ada case yang dimana anak dia tertutup, dia tidak melakukan di luar, tapi dia melakukan dengan diri dia sendiri. Ada nggak kayak gitu? Ada. Karena kenapa? Karena kalau di luar dia malu, ya kan, gengsinya tinggi anak seperti ini. Tapi dia nggak cerita juga ke orang tua. Akhirnya apa? Dia melukai diri sendiri. Nah ini juga berbahaya sebenarnya. Itu yang namanya seks juga nggak? Melakukan seks di luar nikah nggak? Iya juga. Karena itu dia melukai dengan dirinya sendiri. Tapi dengan luar,
yaitu dengan teman-teman mereka. Nah, ini kita harus sampaikan ke mereka bahwa artinya gini, tadi kan sudah sempat saya katakan, kalau kita menjadikan teman, ingat kita nggak ngejas ya. Jadi ngejas itu gini, kenapa kamu lakukan begitu? Atau misalnya, mah, saya udah ciuman ini. Terus kita, apa? Langsung gitu main tampar. Wah, itu dia langsung reject. Dia nggak bakal balik lagi ke kita. Justru saat dia datang, dia katakan, Bu, Mah, aku mau nanya nih, sebenarnya ciuman itu kan hal yang biasa. Teman-teman aku semua udah pada ciuman. Nah, akhirnya aku coba nih. Ternyata oke juga nih aku ciuman. Nah, kayak gitu tuh, bayangin. Terus kita orang tua shock gitu. Terus apa? Atau respon kita marah gitu? Atau kita bilang gini, oh iya bagus. Ya, yang mana respon kita? Artinya begini, anak sudah terlanjur. Yang kita harus lakukan adalah mengayomi, menggandeng dia, menerima. Penerimaan itu sangat luar biasa. Ingat kisah di mana ada perempuan cabul yang melakukan perzinahan, ya kan, kemudian dibawa oleh orang Farisi, terus dibawa ke depan Yesus, dia hampir mau dilemparin batu gitu kan, terus mereka bilang gini tuh, Rabi, ini wanita sudah melakukan perzinahan, harusnya kita melempar batu, tapi apa? Itu tidak terjadi karena Tuhan bilang gini, siapa di antara kamu yang tidak melakukan dosa, biarlah engkau yang pertama yang melempar batu. Tapi saat itu apa yang terjadi? Tidak ada yang melempar batu. Itu jelas Tuhan Yesus mengajarkan apa? Penerimaan. Menerima setiap orang yang berdosa. Anak kita kalau sudah terlanjur jatuh. Itu kenapa dia jatuh? Karena ketidaktahuan dia. Kedua, karena dia mau mencoba-coba. Dari hal yang biasa, sekali dia coba, terus 2 kali, 3 kali, jadi suatu kebiasaan. Kebiasaan jadilah suatu karakter. Dan dia sudah nikmati itu. Nah, ini kita nggak boleh judge, tapi kita harus mengayomi dan kita harus memberitahu mereka. Ada firman Tuhan katakan di 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Ya kan? Jadi kita mendapatkan mandat dari Tuhan untuk bagaimana tubuh kita ini dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau kita mau pakai tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan, menurut kamu bagaimana? Jadi itu yang kita lakukan. Dengan melakukan yang namanya pertanyaan-pertanyaan terbuka. Dan tentunya di saat itulah anak itu akan menjawab, ya kita harus hidup kudus. Menurut kamu hidup kudus itu yang bagaimana? Jadi bukan kita ngejas, kedua, tidak dilakukan yang namanya judgment ke anak. Kedua, tidak melakukan yang namanya hanya perintah. Perintah teori, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh. Dia langsung akan reject. Dia nggak akan terima kita. Ya kan? Jadi bukan judgment dan juga bukan perintah. Tapi adalah penerimaan dengan membuat suatu diskusi seperti itu. Dan ketika diskusi itu masuk, saya percaya banget ketika kita menampilkan atau kita memunculkan pribadi Kristus, kita membangun mereka untuk melihat figur Kristus. Karena di mana 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Dan saya percaya ketika kita sebagai ibu, kita punya hati yang memang menerima sungguh-sungguh anak kita apa adanya, dan kita memunculkan pribadi Kristus di situ. Saya percaya saat kita komunikasi, saat itulah Kristus juga berbicara buat anak kita. Karena kenapa? Kita ibu terbatas. Kita kata-kata ibu terbatas untuk menjelaskan semua hal-hal yang mungkin kita tidak bisa menjawab dengan 100%. Tapi ketika ada pribadi Kristus di tengah-tengah pembicaraan itu, Kristuslah yang akan membantu kita untuk menyempurnakan setiap apa yang menjadi jawaban kita. Dan saat itulah kuasa Tuhan dinyatakan dan pertobatan terjadi. Amin, puji Tuhan. Terima kasih banyak Ibu Caroline untuk sharingnya hari ini. Demikian tadi bincang-bincang kita tanya jawab bersama Ibu Caroline selaku COO dari Sekolah Kepribadian John Robert Powers. Semoga kita semua bisa diberkati.
Nanti di episode berikutnya kami juga akan menghadirkan Bapak Andrew selaku CEO John Robert Powers untuk menyampaikan bagaimana langkah konkret edukasi seks pada anak dari sisi ayah ataupun seorang bapak. Apabila Anda diberkati melalui video ini, silahkan klik like dan share. Silahkan membagikan link YouTube ini kepada siapapun yang membutuhkan informasi dari apa yang kami bahas di dalam video ini. Jangan lupa klik subscribe dan juga tanda lonceng yang ada di sebelahnya agar bisa terus mendapatkan informasi video terbaru dari channel YouTube Ruang RMK. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan Yesus Kristus dan teruslah menjadi berkat dimanapun kita berada. Sampai jumpa di video episode berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.